Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Desi Bali dalam seri pembahasan soal Olimpiade Fisika. Di video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan soal OSN Fisika tingkat kabupaten kota tahun 2023 dan kita telah sampai di soal nomor 18. Di nomor 18, sebuah benda bermasa 2 kilogram yang memiliki penampang 1 cm maka 2 jatuh bebas di udara dari ketinggian yang cukup tinggi dan mengalami gesekan udara. Besar gesekan antara benda dengan udara sebanding dengan kecepatan benda. Koefisien gesekan antara udara dengan benda diberi lambang eta. Ketika benda tersebut mencapai kecepatan terminal 47 meter per sekon, besar gaya gesekan yang dialami benda tersebut adalah, jadi di sini ada benda jatuh dari ketinggian tertentu. Misalkan ini bendanya. Nah, pada saat bendanya jatuh itu dia mendapatkan gaya gesekan yang nilai gaya gesekannya itu sebanding dengan besar kecepatannya. Semakin besar kecepatan, maka semakin besar gesekannya. Nah, di sini gayanya ada gaya gesekan ke atas sama gaya berat ke bawah. Jadi ini gaya gesekan, ini sebanding dengan kecepatan. Ini gaya berat. Jadi mula-mula pada saat dijatuhkan karena masih kecepatannya 0, maka gaya gesekannya itu masih 0. Kemudian bendanya dipercepat ke bawah. Seiring dengan pertambahan kecepatan, maka gaya gesekan udara juga semakin besar. Karena gaya gesekan udara semakin besar, lama-kelamaan, besar gaya gesekan udara itu akan mengimbangi besar gaya beratnya. Jadi kalau lihat dari kecepatan bendanya, jadi awalnya dia 0, kemudian lama-kelamaan itu makin besar kecepatannya karena dipercepat. Kemudian pada saat gaya gesekannya sudah bisa mengimbangi gaya berat, maka bendanya itu akan bergerak dengan kecepatan konstan. Karena total gayanya itu sudah sama dengan 0. Besar gaya berat itu sudah sama dengan besar gaya gesekan. Kondisi ini ketika uh, besar besar gaya gesekan udara telah mengimbangi gaya berat, itu bendanya bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, kecepatan tetap ini yang disebut dengan kecepatan uh, terminal dari benda. Jadi ketika benda jatuh, untuk yang ketinggiannya cukup tinggi, maka uh, bendanya itu akan lama-kelamaan akan bergerak dengan kecepatan konstan atau mencapai kecepatan terminalnya. Nah, di sini yang ditanyakan itu berapa gaya gesekannya pada saat bendanya mencapai kecepatan terminalnya. Jadi karena kita telah tahu bahwa kecepatan terminal itu tercapai ketika total gaya yang sama dengan 0, itu artinya besar gaya gesekan udara itu harus sama dengan gaya beratnya. Nah, karena besar gaya gesekan udara yang dicari, berarti tinggal dimasukkan massa bendanya itu 2 kilogram dan percepatan gravitasinya 9,8. Jadi 2 dikali 9,8 itu 19,6 Newton. Jadi ini besar gaya gesekan udaranya ketika bendanya telah mencapai kecepatan terminal. Jadi untuk soal nomor 18 ini cukup mudah. Jadi gaya gesekan udara 19,6 Newton.
Oke, kita lanjut untuk soal nomor 18 dan 19. Oke, soal nomor 19. Sebuah balok bermasa 0,5 kilogram bergerak pada suatu lintasan horizontal yang diberi cairan oli sehingga balok merasakan gaya gesek yang bergantung pada kecepatan balok. Jadi mirip sama soal nomor 18. Besar gaya gesekannya juga bergantung pada kecepatan benda. Nah, bentuk persamaan gaya gesekannya itu F sama dengan minus K V pangkat 3 per 2. Ketika kecepatan balok tersebut sama dengan 4 meter per sekon, besar gaya gesekannya itu adalah minus 2 Newton. Jadi kalau misalnya kita masukkan, ketika kecepatannya 4, maka besar gaya gesekannya minus 2, itu artinya nanti kita peroleh besar nilai uh, konstanta K-nya. Nah, gerakan balok tersebut hanya pada satu dimensi. Nah, ketika di titik asal di X sama dengan 0, diberikan kecepatan awal. Jadi mula-mula ada kecepatan bendanya sebesar 9 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan berapa jarak maksimum yang dapat ditempuh oleh balok. Nah, dari sini kalau kita masukkan nilai kecepatannya 4 meter per sekon, gayanya minus 2 Newton, itu nanti kita dapat konstanta K. Jadi F sama dengan minus K V pangkat 3 per 2. Masukkan angkanya, F-nya itu minus 2 sama dengan minus K, kecepatannya itu 4 pangkat 3 per 2. Atau 2 sama dengan K, 4 pangkat 3 per 2 itu sama saja dengan 4 pangkat setengah, baru pangkat 3 lagi. 4 pangkat setengah itu kan akar 4. Akar 4 itu 2. Jadi 2 baru pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 8. Jadi K sama dengan 2 per 8 atau seperempat. Jadi kita sudah peroleh nilai K-nya seperempat. Nah, yang ditanyakan berapa jarak maksimumnya. Nah, untuk mendapatkan jarak maksimum maka kita perlu mencari persamaan geraknya. Jadi untuk bendanya, kalau kita tuliskan persamaan gerak dari hukum Newton, A sama dengan total gaya dibagi dengan massa. Kan dia gerakannya mendatar dan cuma ada satu gaya pada arah mendatarnya, yaitu cuma gaya gesekan. Maka di sini F-nya itu cuma gaya gesekan. Jadi A-nya sama dengan total gayanya itu cuma minus K T pangkat 3 per 2 dibagi dengan M. Jadi A sama dengan, masukkan nilainya, K-nya itu adalah seperempat, kemudian M-nya itu seperdua. Jadi minus seperempat dibagi seperdua. Jadi seperempat dibagi seperdua itu dapat eh, seperdua ya. Jadi minus seperdua V pangkat 3 per 2. Nah, untuk mendapatkan bentuk solusi geraknya ini, maka karena di sini nilai percepatannya sebagai fungsi dari V, jadi ubah dulu percepatan ini supaya ada V-nya. Nah, di sini percepatan itu sama saja dengan dV dt sama dengan minus setengah T pangkat 3 per 2. Nah, kalau kita kumpul yang V-nya di sebelah kiri, nah kita pindahkan dt-nya sebelah kanan, nah kita peroleh V pangkat 3 per 2 pindah ke kiri kan jadi pembagi, atau bisa juga dituliskan V pangkat minus 3 per 2. dV sama dengan minus setengah dt. Nah, ini kita harus integral. Ya, kita integral dari V
sama dengan 9 meter per sekon sampai dengan VT. Waktunya juga kita integral dari T sama dengan 0 sampai dengan T. Nah, integral dari V pangkat minus 3 per 2 dV. Jadi kalau integral itu pangkatnya ditambah dulu. Jadi bentuk integral itu di integral A X pangkat N dx itu sama dengan eh, pangkatnya ditambah baru jadi ke pembagi. Jadi A dibagi pangkatnya tambah satu N tambah satu baru X pangkat N tambah satu. Nah, kalau misalnya integralnya tanpa batas begini, maka ditambah lagi dengan konstanta. Berarti yang ini eh, minus 3 per 2 ditambah satu kan minus 1/2. Nah, di sini ada satu, satu dibagi minus 1/2. Satu dibagi minus 1/2 itu kan minus 2. Jadi minus 2, baru V pangkat, di sini sisa minus 1/2, baru batas integralnya, dari V sama dengan 9 sampai dengan VT. Sama juga yang sebelah kanan, berarti integralnya integral 1/2 dt itu adalah setengah T. Batas integralnya dari T sama dengan 0 sampai dengan T. Sekarang masukkan nilai V-nya. Jadi ganti V-nya dengan V, kemudian dikurang dengan ganti V-nya dengan 9. Nah, 2 dikali V pangkat minus 1/2 itu sama saja dengan 2 dibagi dengan akar V ya. Jadi kalau ini jadikan pangkat positif, pindah ke bawah jadi pembagi, berarti V pangkat 1/2. Jadi 2 dibagi V pangkat 1/2 itu sama saja dengan 2 akar V. Jadi minus, ya karena sini minus juga ya. Jadi minus sebelah kiri sama sebelah kanan bisa dicoret. Berarti ini jadi positif. Jadi 2 dibagi, ganti V-nya dengan V, berarti jadi masih V akar V. Baru dikurang, ganti V-nya dengan 9. 2 dibagi dengan akar 9. Sama dengan, kalau ini ganti T-nya dengan T, kemudian kurang ganti T-nya dengan 0. Jadi setengah dikali T dikurang setengah dikali dengan 0. Kita lanjut. Jadi 2 dibagi dengan akar V dikurang 2 dibagi dengan akar 9 itu 3. Itu sama dengan setengah dari T. Nah, dari sini kita bisa dapat persamaan kecepatannya. Jadi 2 akar V itu sama dengan T per 2 atau setengah T. Minus 2/3 pindah ke kanan jadi tambah. Ditambah 2/3. Atau 2, ini sama saja kalau ini kita jumlahkan. Berarti 3T ditambah dengan 4 dibagi dengan 6. Atau akar V dibagi 2, berarti kita balik. Jadi 6 dibagi dengan 3T ditambah dengan 4. Atau akar V itu sama dengan 12 dibagi dengan 3T ditambah 4. Atau V sama dengan, berarti kalau kita hilangkan akarnya, berarti 112, ini sebelah kanan di pangkat 2 ya, jadi 144 dibagi yang bawah kita
kuadrat juga. 3T ditambah dengan 4 pangkat 2. Jadi ini bentuk persamaan kecepatan bendanya. Nah, di sini yang ditanyakan itu berapa uh, jarak maksimum yang dapat ditempuh oleh benda. Jarak maksimum itu tercapai ketika V-nya itu sudah nol ya. Jadi jarak maksimum itu ketika V-nya itu sudah menuju nol. Nah, dari persamaan ini, di persamaan kecepatan, supaya V-nya menjadi nol, maka nilai pembaginya di sini harus sangat besar ya. Jadi supaya eh, pembaginya ini sangat besar, maka nilai T-nya itu harus menuju tahingga. Supaya nilai kecepatannya itu nol. Jadi ketika nilai waktunya itu tahingga, maka 1/4 dibagi tahingga itu menuju nol nilai kecepatannya. Nah, sekarang untuk mencari jaraknya, berarti dari persamaan kecepatan ini kita cari lagi persamaan posisinya. Jadi persamaan posisi, jadi X itu kan sama dengan turunannya V terhadap T. Jadi kita turunkan persamaan kecepatannya terhadap waktu. Jadi turunan dari 144 dibagi dengan 3T ditambah dengan 4 pangkat 2. Ini diturunkan terhadap waktu. Oh ya, ini terbalik ya. Eh, sorry, kecepatan itu yang turunan eh, posisi terhadap waktu. Jadi kalau mau dicari eh, posisinya, berarti integralnya, integral kecepatan terhadap waktu. Jadi kecepatan kan dx dt atau dx itu sama dengan integral v dt. Jadi kita harus integral kecepatannya terhadap waktu supaya dapat persamaan posisinya. Jadi dx sama dengan integral dari 144 dibagi dengan 3T ditambah dengan 4. Ini integral terhadap dt, juga integral dx dari T sama dengan 0 sampai dengan T. Atau bisa juga dari langsung saja untuk dapat posisinya itu dari T sama dengan 0 sampai dengan, karena kita akan memperoleh jarak maksimum pada saat T-nya menuju Tahingga, jadi integral saja integral waktunya dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan Tahingga. Kemudian posisinya dari X sama dengan posisi awalnya itu X sama dengan 0 sampai dengan X. Jadi X sama dengan, nah untuk integralnya ini yang sebelah sebelah kanan, ini kan agak sulit kalau langsung diintegral. Jadi integral sebelah kiri kan langsung saja X kurang X0 ya. X0-nya itu 0. Kalau saja X kurang 0, berarti X. Nah, integral yang sebelah kanan, dari T sama dengan 0 sampai dengan Tahingga, 144 dibagi dengan 3T ditambah 4 pangkat 2 dt
Nah, untuk menyelesaikan integralnya ini bisa kita misalkan dulu. Misalkan yang faktor yang di bawah ini itu U. Jadi U sama dengan 3T ditambah 4. Nah, berarti kalau kita turunkan di U dt, itu berarti turunannya, ini sisa turunannya nanti 3 ya, sisa 3. Atau dari sini kita peroleh bahwa dt itu sama dengan sepertiga du. Sekarang kita ganti bentuk integral ini dengan U-nya 3T ditambah 4, kemudian dt-nya dengan sepertiga du. Berarti X sama dengan integral 144 dibagi U pangkat 2. Dibagi U pangkat 2 atau bisa juga ditulis, karena dibagi U pangkat 2 berarti bisa 144 dikali U pangkat minus pang- pangkat minus 2. Kemudian dt-nya dengan sepertiga du. Nah, kalau ini eh, sepertiga dikali 144, 12 dibagi 3 kan 4, berarti 48. Jadi 48 baru integral dari T sama dengan 0 sampai T hingga U pangkat minus 2 DU atau 48. Nah, integralnya ini kan mudah, tinggal ditambah, pangkatnya ditambah, minus 2 ditambah 1 kan minus 1. Baru jadikan pembagi jadi seper min 1. Atau hasilnya minus 1 U pangkat minus 1. Kemudian batas integralnya dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan T hingga. Sekarang kita ganti kembalikan nilai U-nya. U-nya kan nilainya 3T ditambah 4. Kita lanjut di sini. Jadi kalau kita kembalikan nilai U-nya, jadi X sama dengan 48 minus 48 U pangkat min 1 itu sama saja dengan 48 minus 48 dibagi dengan U ya. Kemudian batas integralnya dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan T hingga. Nah, kembalikan nilai U-nya jadi minus 48 dibagi U-nya itu 3T ditambah dengan 4. Batas T sama dengan 0 sampai T hingga. Jadi masukkan dulu T-nya sama dengan T hingga. Kemudian dikurang dengan masukkan T-nya sama dengan 0. Jadi X sama dengan minus 48 dibagi 3 kali T hingga ditambah 4. Kemudian dikurang, eh, kurang minus lagi, berarti tambah ya. Jadi minus ketemu minus 48 dibagi 3 dikali dengan 0 ditambah dengan 4. Jadi 48 dibagi dengan 3 kali T hingga kan T hingga ya. Jadi 48 dibagi dengan T hingga itu menuju 0 nilainya. Jadi ini nilainya 0 ditambah 48 dibagi 3 kali 0, 0 ditambah 4, berarti 4. 48 dibagi 4, nah kita peroleh nilai X-nya itu sama dengan 12 meter. Jadi jarak maksimum dari bendanya
itu diperoleh 12 meter atau 12,0 meter. Jadi untuk kasus gesekan yang bergantung terhadap kecepatan, maka harus diselesaikan persamaan geraknya. Jadi ubah dulu percepatannya ke dalam bentuk dv dt. Baru kalau sudah tentukan persamaan kecepatannya. Di sini persamaan kecepatannya diperoleh 144 dibagi 3T ditambah 4 kuadrat. Nah, karena di sini yang mau dicari adalah eh, jarak, berarti cari lagi persamaan posisinya. Persamaan posisi itu integral P terhadap waktu. Kemudian karena jarak maksimumnya ditanyakan, jarak maksimum itu terjadi ketika kecepatannya itu sama dengan nol. Nah, kalau kita lihat bentuk kecepatannya di sini, berarti kecepatannya nanti akan nol ketika nilai waktunya ini atau pembaginya di sini tuh sangat besar atau menuju T-nya itu menuju tak hingga. Jadi kita sudah mendapatkan waktu untuk mencapai jarak maksimum itu eh, T tak hingga. Nah, baru masukkan nilai T ini ke persamaan posisinya. Nah, didapat jaraknya itu adalah 12 meter. Jadi ini cukup matematis dan kalau kita lihat soal-soal OSN dari beberapa tahun terakhir itu kecenderungan soalnya itu sekarang lebih banyak sudah banyak yang dikerja pakai kalkulus. Kalkulus itu pakai turunan dan integral. Jadi harus adik-adik harus perdalam lagi materi uh, kalkulusnya. Oke, cukup sekian pembahasan soal kali ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.